Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Ekologi Umum. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai 14 alat dengan fungsi dan cara penggunaannya. Sebelum video selanjutnya, perkenalkan nama saya Tiara Putriana. Perkenalkan, nama saya Hesti Oktaviani dari kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Tia Aziza. Perkenalkan, nama saya Azan Saban dari kelas 3B. Saya Dira Cayani dari kelas 3C. Alat pertama yang akan saya jelaskan yaitu meteran. Meteran memiliki fungsi untuk mengukur panjang dan jarak. Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satu berada di titik awal dan yang lainnya bergerak menuju titik akhir. Perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Soil tester memiliki fungsi untuk mengukur pH dan kelembapan tanah. Sebelum soil tester ditancapkan ke dalam tanah terlebih dahulu dilubangi menggunakan scoop. Selanjutnya, soil tester dimasukkan ke dalam tanah hingga kedalaman sebatas warna kuning yang pada di soil tester. Kemudian, tekan tombol dengan lama untuk mengukur pH tanah dan tidak menekan tombol untuk mengukur kelembapan tanah. Pada nilai atas menunjukkan nilai pH tanah, sedangkan pada nilai bawah menunjukkan kelembapan tanah. pH meter memiliki fungsi untuk mengukur keasaman atau kebasahan suatu larutan. Cara penggunaannya, sebelum menggunakan pH meter, siapkan terlebih dahulu larutan yang akan dicelupkan oleh pH meter. Selanjutnya, pada tutup yang berwarna hitam dibuka terlebih dahulu. Kemudian, pH meter dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Sebelumnya, tekan tombol yang ada di bagian atas untuk menghidupkan pH meter. Setelah tombol tersebut nyala, masukkan alat pH meter ke dalam larutan tersebut. Amati angka pada pH meter dan kalian akan mendapatkan pH larutan tersebut. Selanjutnya yaitu ada planktonet. Apa sih fungsi dari planktonet? Planktonet adalah jaring yang digunakan untuk mengumpulkan organisme akuatik jenis planktonik yang berdasarkan ukuran dari mysize dan ukuran plankton yang dijadikan sampel. Lalu bagaimana cara penggunaan dari planktonet ini? Nah, planktonet ini nantinya akan bertindak sebagai penyaring, sehingga akan menjumbat plankton. Penyaringan dilakukan dengan jala setengah tercelup di dalam air. Air yang akan disaring dituangkan ke dalam jala sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh dinding jala. Penjaringan plankton juga dapat dilakukan dengan penggunaan planktonet dengan tarikan jala secara horizontal di bawah permukaan air ataupun vertikal. Penarikan dilakukan sedemikian rupa dengan kecepatan konstan sekitar 10 cm per detik. Setelah teras agar semua plankton masuk ke dalam botol penampung. Selanjutnya yaitu ada kompas bidik. Fungsi utama dari kompas bidik yaitu untuk mempermudah menghitung suatu bidik, yaitu tempat atau benda secara langsung. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, kita buka tutup kompas, lalu posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Yang kedua, tarik cincin untuk jempol, lalu masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak, jari-jari lain memegang penutup kompas. Lengan lurus ke depan. Bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Dekatkan kompas ke depan mata untuk mencari tanda atau titik yang dijadikan patokan dalam membidik. Pilih benda yang jauh tetapi jelas terlihat dan tidak terhalang. Hasil bidikan angkanya bisa dilihat pada kompas. Misalnya angka 40, maka disebut azimut 40 derajat. Kemudian bergerak menuju titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Setelah sampai di titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya. Demikian seterusnya secara berulang. Selanjutnya ada diometer.
Diometer sendiri memiliki fungsi untuk mengukur kadar oksigen di dalam suatu perairan. Cara penggunaannya, pertama kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu pada diometer agar data yang diperoleh lebih akurat. Lalu geser selektor O2 atau DO ke posisi DO. Lalu celupkan probe ke dalam air sampel sekurang-kurangnya pada kedalaman 10 cm agar probe dapat dipengaruhi oleh temperatur dan terjadi pergantian temperatur secara otomatis. Untuk melihat hasil pengukuran, tunggu selama 5 menit agar keseimbangan panas terjadi di antara probe dengan sampel air yang diukur. Pastikan hasilnya stabil dengan bantuan menggoyangkan probe tersebut. Setelah pengukuran selesai, maka cuci probe dengan air ledeng atau air aquades, lalu keringkan dan simpan di tempat semula. Termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur temperatur atau suhu. Cara penggunaannya yaitu dengan memegang bagian atas termometer, kemudian bagian bawahnya diletakkan atau dimasukkan ke dalam zat yang akan kita ukur. Setelah itu, tunggu minimal 3-5 menit, kemudian hasilnya dapat kita baca. Atau kaca pembesar. Digunakan untuk melihat benda-benda kecil atau renik, digunakan untuk memperbesar bayangan suatu benda, dan juga untuk menciptakan api. Cara kerjanya, sebuah kaca pembesar diletakkan di atas benda dengan jarak yang lebih pendek dari jarak fokus atau ruang satu. Benda terlihat tampak lebih tegak dan diperbesar, disebut juga dengan bayangan maya. Refraktometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui indeks refraksi, kerapatan jenis, dan konsentrasi dari suatu zat terlarut. Misalnya kadar gula, kadar urin, maupun kadar protein dalam tubuh. Penggunaan refraktometer yang pertama adalah terlebih dahulu dibersihkan dengan menggunakan tisu ke arah bawah. Setelah itu ditetesi dengan cairan aquades atau NaCl sebanyak 5% ke bagian prisma atau dye-like plate, kemudian dibersihkan kembali menggunakan tisu sisa cairan tadi. Kemudian ditetesi dengan sampel 1-3 tetes ke dalam prisma. Setelah itu skala atau hasil dapat terlihat ketika di ruangan yang terang. Nah, setelah itu dibersihkan kembali prisma dengan menggunakan aquades dan NaCl 5%. Kemudian dikeringkan menggunakan tisu. Setelah itu refraktometer kembali ditaruh di tempat yang kering. Itu adalah anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh balai cuaca seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, anemometer ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, memperkirakan tinggi gelombang laut, dan memperkirakan kecepatan dan arah arus. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, pada gambar di samping, di sana ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol power, tombol unit, tombol max atau minimum, average atau rata-rata, Fahrenheit dan Celsius, dan kecerahan. Nah, tombol power ini fungsinya untuk menonaktifkan atau mengaktifkan dari perangkat ini. Unit itu digunakan untuk merubah satuan dari baik itu kecepatan angin maupun suhu. Nah, lalu ada maksimum dan minimum. Nah, ini berfungsi untuk sebagai mengukur kecepatan maksimal dan kecepatan minimal. Dan average ini yang terakhir merupakan untuk mengukur kecepatan rata-rata angin. Selanjutnya itu ada GPS. Nah, GPS ini merupakan singkatan dari Global Positioning System, yang merupakan sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit dan metode triangulasi. Nah, pada kali ini akan menggunakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan GPS pada smartphone. Nah, bisa dilihat di pada gambar di samping. Nah, di situ ada beberapa keterangan yang nantinya bisa kita gunakan sebagai parameter lingkungan. Pertama itu ada ketinggian atau altitude, lalu ada brightness atau kecerahan,
dan ini titik koordinat. Untuk tegangan dan suhu itu tidak bisa dipakai karena itu merupakan tegangan dan suhu dari perangkat smartphone. Altimeter. Menurut Fatun tahun 2020, altimeter merupakan alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk navigasi dalam penerbangan, pendakian, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan ketinggian. Altimeter bekerja dengan beberapa prinsip, yaitu tekanan udara, magnet bumi, dan gelombang. Penggunaan altimeter biasanya diikuti dengan penggunaan kompas. Fungsi dari alat altimeter ini yaitu untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Nah, yang perlu diingat sebelum menggunakan alat ini itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada cara penggunaan dari altimeter. Yang pertama, tempatkan altimeter pada posisi datar dan pastikan gelembung LIFO tepat pada di tengah lingkaran. Kemudian aturlah tanda indikator yang memiliki tanda minus dan pulsa agar berada di tengah. Untuk mengaturnya itu, putarlah tuas pemutar besar yang berada pada altimeter. Selanjutnya aturlah ketinggian pada titik 0 meter. Caranya itu tariklah ke atas lalu putar tuas kecil. Kemudian pindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya. Terakhir, carilah ketinggian tempat yang diinginkan dengan cara mengatur atau memutar jarum indikator hingga berada di tengah, lalu bacalah skala yang muncul. Alat yang terakhir yaitu InsekNet. Terdapat beberapa metode perangkap serangga yang dapat digunakan untuk menangkap serangga, diantaranya yaitu SwapNet. Menurut Simanjuntak dan Hadi Kostowo tahun 1966, SwapNet merupakan jaring serangga yang terbuat dari kayu, kawat, dan kain kelambu. Fungsinya yaitu untuk menghalangi supaya serangga atau hewan lainnya tidak masuk ke dalamnya. Dengan menggunakan InsekNet, tanaman tetap aman terlindungi dari serangga, serta sirkulasi udara di dalam ini tetap berlangsung dengan baik. Jaring serangga dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama ini mengayunkan pada tanaman. Dalam keadaan ini diperlukan kecepatan dan keterampilan, khususnya bagi serangga yang terbang cepat. Yang kedua, menyapukan di sekitar tanaman. Di sini akan diperoleh jumlah dan jenis serangga yang relatif kecil. Jaring serangga atau SwapNet lebih sesuai digunakan untuk menangkap serangga-serangga yang menempel atau terdapat pada tanaman-tanaman perdu. Sekian dari kelompok 3, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.